Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Ilmu Negara. Perkenalkan, nama saya Ngarai Jagat Dewa Batara Tumbaru Magenda. Nama saya Syahri Syofiatani. Nama saya Linda Dewi Chandranti. Nama saya Nadia Fitriarawati. Nama saya Muhammad Fauzi Akrab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Murkafi. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang negara Cina dari kajian ilmu negara. Selamat menonton. Jadi di sini yang pertama ada bentuk negara Cina. Bentuk negara Cina adalah Republik Sosialis Cina secara yang secara formal, konstitusional, secara praktis dikelola melalui kepemimpinan lembaga partai komunis dengan model legitimasi yang menekankan kinerja, nasionalisme dan kontrol ideologis. Perubahan sejak era reformasi membuka dimensi pasar yang menentang kerangka sosialis tradisional. Sementara era kontemporer menampilkan kecenderungan sentralisasi di bawah kepemimpinan pusat. Implikasi jangka panjang meliputi dinamika legitimasi tergantung pada kinerja ekonomi dan stabilitas sosial, potensi ketegangan negara pasar, dan pertanyaan tentang akuntabilitas serta hak sipil. Kedua, pemerintahan Cina atau Cina adalah sistem sosialisasi partai yang dipimpin oleh partai komunis Cina. Dasar konstitusionalnya, Cina mengklaim diri sebagai demokrasi sosialis, di mana kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat melalui badan-badan seperti Majelis Rakyat Nasional. Lalu struktur pemerintahannya, itu punya sistem satu partai, PKC. PKC adalah partai tunggal yang memerintah dan tidak ada partai oposisi yang diakui. Semua pemimpin pemerintahan termasuk presiden dan perdana menteri harus menjadi anggota PKC. Jadi yang ketiga ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Cina mengandung sistem pemerintahan dan partai, kuartal dan sistem di bawah partai komunis, Tiongkok, itu PKN. Secara formal, negara ini berbentuk republik, kesatuan, dengan struktur kekuasaan yang terpisah. Kekuasaan tertinggi berada pada Kongres, Partai Nasional, Nasional itu Kongres atau NSI sebagai lembaga legislatif. Namun, secara formal, setiap lembaga menjadi atas nama lembaga legislatif, legislatif memiliki presiden dan jaksa sebagai kepala negara, sedangkan di negara sekretaris sipil yang dipimpin oleh perdana menteri, komisi eksekutif. Sistem ini menolak pemisahan kekuasaan, kios politik secara bertahap, karena semua lembaga berada di bawah amanat demokrasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembagian kekuasaan. Seperti yang ada di tabel di sini. Yang pertama ada lembaga Kongres Rakyat Nasional. Fungsinya legislatif. Tugasan tentang Kongres Rakyat Nasional adalah membuat hukum, memilih presiden dan perdana menteri. Lalu ada Dewan Negara yang berfungsi sebagai eksekutif. Fungsinya adalah menjalankan pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Lalu ada Mahkamah Rakyat Agung yang berfungsi sebagai yudikatif, yang tugasnya adalah mengawasi peradilan nasional. Lalu ada lembaga Komisi Militer Pusat yang berfungsi sebagai militer dan menjalankan peran pengendalian tentara pembebasan rakyat. Lalu ada Partai Komunis Tiongkok yang berfungsi sebagai pengendali utama. Tugasnya adalah mengatur semua lembaga negara dan kebijakan politik. Selanjutnya ada sistem pemilihan. Pertama, Cina ini tidak memiliki pemilihan umum langsung seperti negara demokrasi. Kedua, pemilihan bersifat berjenjang. Tiga, rakyat memilih perwakilan tingkat lokal. Keempat, perwakilan lokal memilih anggota tingkat provinsi. Nomor lima, tidak aslinya memilih anggota Kongres Rakyat Nasional atau disingkat NSI. Yang enam, presiden dan perdana menteri dipilih oleh NSI tanpa langsung oleh rakyat. Yang terakhir, hanya kandidat dari partai komunis tidak ada pencalonan. Jadi kesimpulannya adalah bentuk negara Cina yaitu kesatuan atau unitaris. Selanjutnya adalah bentuk pemerintahannya yaitu republik sosialis atau komunis. Lalu yang ketiga adalah sistem pemerintahan yaitu komunis dengan dominasi partai. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan. Secara formal adil tapi dikuasai oleh PKP. Dan yang terakhir adalah sistem pemilihan. Sistem pemilihan negara Cina ini tidak langsung tapi dikendalikan oleh partai. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.